Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih di mapel praktikum akuntansi lembaga instansi pemerintah. Hari ini bahasan kita melanjutkan bahasan sebelumnya, yaitu terkait dengan persamaan LRA. Nih, sebelumnya kita sudah membahas dokumen transaksi sampai dengan tanggal 5 bulan 12. Nih, selanjutnya kita lanjut ya. Oke, selanjutnya ini tanggal 6 ada dokumen transaksi yang menyatakan bahwa ditetapkan Pemda akan menerima pendapatan pajak sejumlah 50 juta yang akan diterima tanggal 10 nanti. Nah, ini tergantung kebijakannya. Ini mau dicatat pada saat ini piutang ataukah pada saat penerimaan. Jadi pengakuan di LRA ini terjadinya yaitu pada saat penerimaan yang sesungguhnya. Ini kan masih piutang, berarti ini tidak dicatat di persamaan LRA karena belum real diterima, masih berupa piutang. Oke. Karena untuk tanggal 7 pemerintah membeli kendaraan dinas senilai 120 juta. Berarti ini termasuk dari belanja modal, maka pencatatannya di LRA tanggal 7 terhadap Oke, tanggal 7 tadi transaksinya ada pembelian kendaraan senilai 120, maka belanja modalnya bertambah sejumlah 120, kemudian perubahan salnya berkurang sejumlah 120 sama. Nah, selanjutnya dokumen selanjutnya yaitu pendapatan pajak yang ditetapkan tanggal 6 telah disetorkan sejumlah 50 juta. Berarti ini sudah terrealisasi, maka ini baru dicatat di persamaan LRA tanggal 10 Oke, penerimaan pendapatan tanggal 10 Oke, berarti pendapatannya bertambah sejumlah 50 juta. Pendapatannya bertambah 50 juta, perubahan salnya juga bertambah sebesar 50 juta. Oke, selanjutnya ada pembayaran hutang bunga pada bank sejumlah 70 juta. Kalau pembayaran hutang bunga berarti ini tidak dicatat di persamaan LRA karena persamaan LRA hanya untuk pencatatan pendapatan, penerimaan pembiayaan, belanja, transfer, pengeluaran pembiayaan serta perubahan sal. Jadi ini untuk yang transaksi tanggal 10 terkait dengan pembayaran utang ini hanya dicatat di persamaan LU. Nah, selanjutnya tanggal 11 ada pembelian kendaraan senilai 125 juta. Berarti sama seperti tadi transaksi tanggal 7. Berarti ini
belanja modalnya bertambah, perubahan salnya berkurang. Oke, tanggal 11 berarti belanjanya bertambah sejumlah 125 juta, perubahan salnya berkurang sejumlah yang sama, yaitu 125 juta. Oke, selanjutnya ada transaksi penerimaan piutang pendapatan retribusi sejumlah 100 juta. Berarti ini pendapatannya sudah diterima real. Berarti sebelumnya ada seperti transaksi tanggal 6. Berarti ini sekarang pencatatan pendapatannya bertambah. Oke. Tanggal 12 keterangannya penerimaan piutang pendapatan, berarti pendapatannya bertambah sejumlah 100 juta. Oke, perubahan salnya juga bertambah senilai yang sama. Oke, selanjutnya tanggal 13 ada penerimaan pendapatan. Tanggal 13 ada penerimaan pendapatan sejumlah 200 juta. Berarti di LRA juga dicatat sejumlah yang sama dengan di LO. Penerimaan pendapatan sama dengan pendapatannya bertambah sejumlah 200 juta, perubahan salnya juga bertambah sejumlah yang sama. Oke, selanjutnya ada transaksi menerima pendapatan retribusi sama dengan tanggal 13, berarti pendapatannya bertambah juga sama dengan bertambahnya sejumlah 150 juta. Perubahan salnya juga senilai yang sama. Oke. Selanjutnya ada transaksi di sini pembelian tanah secara tunai menjadi tanah kepemilikan. Nah, ini berarti masuk juga belanja modal sejumlah 500 juta. Berarti di persamaan LRA-nya sama dengan keterangannya pembelian tanah. Belanja modalnya senilai 500 juta, perubahan salnya berkurang senilai yang sama. Selanjutnya ada transaksi pemerintah melakukan belanja bantuan sosial untuk kegiatan tahunan sebesar 32.500. Jadi ini berarti belanjanya bertambah, perubahan salnya berkurang. Oke.
belanjanya bertambah senilai 32.500. Oke, perubahan salnya berkurang sejumlah yang sama. Oke, selanjutnya ada transaksi pemerintah memberikan bantuan keuangan ke desa sejumlah 20 juta. Ini bisa masuk ke kelompok transfer, yaitu sebesar 20 juta. Tanggal 19 pemberian bantuan. Oke, berarti masuk transfer, belanja transfer senilai 20 juta. Perubahan salnya juga berkurang sejumlah yang sama, itu 20 juta. Selanjutnya ada transaksi tanggal 20, telah diterima bantuan hibah dari pemerintah pusat sejumlah 125 juta. Ini bisa menjadi pendapatan bagi pemerintah daerah. Oke, di persamaan LRA sama dengan tanggal 20, berarti keterangannya terima hibah dari pemerintah pusat, pendapatannya bertambah 125, perubahan salnya juga bertambah sejumlah yang sama. Oke, selanjutnya transaksi tanggal 21, pemerintah menjual salah satu kendaraannya senilai 175 sejumlah 250, penyusutannya 100. Nah, ini kalau dicatat di jurnal, ini kan jurnalnya akumulasi atau aset tetap berkurang, aset tetapnya berkurang, kemudian ada aset lancar bertambah. Nah, berarti ini tidak masuk di persamaan LRA. Oke. Kemudian 26 Desember ini ada penerimaan pendapatan sejumlah 175. Berarti di sini ada pencatatan penerimaan pendapatan. Jadi transaksi di LRA itu lebih banyak ke pendapatan sama beban. Oke. Penerimaan pendapatan. Oke. Penerimaan pendapatan retribusi sejumlah 175, berarti pendapatannya bertambah, mana pendapatan 175. Oke. Kemudian perubahan salnya juga bertambah, sejumlah yang sama, sama dengan 175. Enter. Oke.
Selanjutnya ada transaksi tanggal 27, tanggal 26 tadi yang disetorkan 175 terus sudah diterima, ternyata itu kelebihan, berarti ini harus dikembalikan. Maka untuk tanggal 27 pendapatannya berkurang, perubahan salnya juga berkurang karena kelebihan setor si SKPD Dinas Perdagangan tadi. Sama dengan tanggal 27 sama dengan berarti di sini pendapatannya berkurang karena kebanyakan tadi store-nya, berarti harus dikembalikan toh. Nah, ini kemudian perubahan salnya juga berkurang sejumlah yang sama. Selanjutnya ada transaksi tanggal 28 melakukan pembelian barang habis pakai untuk perlengkapan kantor sebesar 15 juta. Berarti ini masuk belanja habis pakai. Berarti di sini dicatat di LRA sama dengan pembelian perlengkapan atau barang habis pakai, berarti di sini belanjanya bertambah, perubahan salnya berkurang. Nah, transaksi yang terakhir tanggal 31 ada penyetoran retribusi dari SKPD Dinas Kesehatan senilai 75, berarti ini pendapatan sama dengan pendapatannya sama dengan, kita bawa ke sheetnya bersamaan, enter, berarti pendapatannya bertambah, sejumlah 75 juta, kemudian perubahan salnya bertambah sejumlah yang sama. Nah, kita udah diketahui di sini saldo akhirnya untuk pendapatan ada 1 miliar sekian, penerimaan pembiayaan dan seterusnya. Dari persamaan LRA ini baru kita bisa menyusun laporan realisasi anggaran. Nah, ini kita susun laporannya. Ini anggarannya kita tuliskan dulu di sini anggarannya. Realisasinya ini baru kita lihat di persamaan. Berarti ini sama dengan, kita lihat di LRA pendapatannya berapa nih, enter, gitu ya. Kemudian untuk belanja sama dengan kita lihat di LRA belanjanya ada berapa, nih sama dengan juga. Kemudian untuk transfer, jadi yang kita pindah ke realisasi adalah jumlah akhirnya, bukan di jumlah di transaksinya, sama dengan enter. Penerimaan pembiayaan ini berapa nih, sama dengan penerimaan, nih enter. Yang pengeluaran juga sama dengan pengeluaran 268. Nah, nih berarti ini jumlah realisasinya. Nah, ini terjadi defisit 124,680. Persentasenya kita hitung dari sini. Kita hitung dari
realisasi. Nah, berarti ini kita hitung realisasi dibagi anggaran. Salah ding, salah, balik, sama dengan ini dibagi ini, sama betul. Salah nih, ini cuma 200, ini salah ntar. Jadi kalau persentasenya dihitung dari sini, if error di 17 dibagi, ntar nih saya copy aja, Ctrl C, taruh di sini, Ctrl V. Nah, benar kan? 18, Ctrl C, di sini Ctrl V, sama di sini Ctrl V, ini juga Ctrl V, Ctrl V. Nah, ini berarti persentasenya tadi pakai rumusnya if error D13 dibagi E13. Jadi ini realisasinya ada 18%, 20%, 93, totalnya ada 151% dan seterusnya. Oke. Sedangkan untuk laporan operasional kita dasarnya dari persamaan LO. Ini caranya berarti sama dengan, kita lihat di jumlah akhirnya, bukan di proses awal ya, bukan di pencatatan. Nah, ini kita masukkan pendapatannya di sini, enter. Kemudian jumlah bebannya berapa nih? Samaan LO. Beban, mana beban? Ini beban. Nah, surplus atau defisitnya berarti rumusnya sama dengan pendapatan dikurangi jumlah beban. Nah, ini terjadi surplus senilai 828.320. Jadi untuk ini saya cukupkan. Nanti untuk LPE dan Raja kita bahas untuk selanjutnya. Dari saya Sairi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.